Halo, selamat datang di Mahir Tips, segmen yang membahas soal tips-tips dunia kerja. Kita akan bahas soal CV, tapi nggak akan bahas isi CV ya. Kita justru akan bahas jenis-jenis CV. Ternyata CV itu nggak cuma satu jenis, teman-teman. Ada beberapa jenis. Nah, kita bahas satu persatu, oke? Oke, jenis CV pertama yang akan kita bahas adalah chronological CV atau curriculum vitae. Nah, chronological ini bisa diartikan CV yang memuat hal-hal kronologisnya kita, kayak riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, kemudian prestasi, kemudian achievement begitu. Nah, biasanya chronological ini dipakai untuk yang berhubungan dengan melamar pekerjaan, teman-teman. Jadi CV yang kebanyakan teman-teman buat itu, kebanyakan teman-teman pakai untuk melamar kerja itu namanya chronological CV. Jadi CV yang berguna untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat kronologis tentang diri kita, dari mulai hal-hal yang bersifat ada di masa lalu begitu ya. Jadi dari mulai pendidikan, usia bisa jadi, kemudian achievement, pengalaman kerja, seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah functional CV. Nah, atau fungsional CV. Ini berhubungan sama lebih detail lagi yang menjelaskan cuman soal fungsinya teman-teman atau keahliannya teman-teman. Jadi di situ cuman isinya adalah keahliannya teman-teman, sertifikat kalau teman-teman punya, kemudian profesi yang berhubungan lebih ke skillnya teman-teman. Jadi misal kalau teman-teman sebagai seorang engineer begitu, jadi itu jauh lebih menjelaskan soal skillnya. Saya menguasai bahasa pemrograman misal PHP, HTML, dan di situ juga dikuatkan dengan bukti, misal teman-teman punya sertifikatnya atau tesnya seperti apa. Jadi kalau fungsional lebih ke hal-hal yang menunjukkan soal potensi kita teman-teman, soal hal apa yang kita punya. Nah, ini juga biasanya dipakai untuk yang lebih seringnya itu dipakai untuk melamar ke instansi pendidikan. Misal mau jadi dosen begitu, atau mau jadi rektor mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Tapi yang seringnya di dosen teman-teman. Dosen, kalau di dosen itu mesti kita jelasin misal kita pendidikannya apa, kita pernah punya misal bikin jurnal apa, kemudian kita pernah nerbitin karya ilmiah apa aja, itu penting banget untuk ditulis. Yang ketiga adalah combination CV. Nah, combination CV ini adalah gabungan dari chronological CV dan juga functional CV. Jadi dua jenis CV sebelumnya digabung jadi satu. Jadi kita jelasin dulu soal keunggulan kita, soal potensinya kita, baru diikuti oleh riwayat-riwayatnya kita di belakang. Nah, ini juga dipakai juga untuk ngelamar kerja bisa. Untuk kayak tadi ngelamar dosen juga bisa. Jadi kombinasi ini jauh lebih fleksibel dipakainya. Jadi kayak lebih lengkap kita menawarkan dalam tanda kutip diri kita ke perusahaan atau ke pihak lain dengan kombinasional CV begitu teman-teman. Jadi mereka tahu keunggulannya kita apa, potensinya kita apa, mereka juga tahu backgroundnya kita apa. Nah, kira-kira sarannya untuk teman-teman pakai jenis CV yang mana? Silahkan, teman-teman bisa gunakan 3 jenis tadi itu, tapi yang terpenting adalah isi dari CV-nya teman-teman harus bagus, harus padat akan informasi, kemudian teman-teman bisa mengisi semua kolom dengan sesuatu yang benar-benar teman-teman kuasai. Oke? Itu tadi jenis-jenis CV atau curriculum vitae yang teman-teman harus ketahui sebelum teman-teman buat CV. Kita ketemu lagi di Mahir Tips selanjutnya. Dadah!